Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang vektor. Kamu tahu, selain besaran pokok dan besaran turunan, dalam fisika juga ada yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja, jadi cuma punya nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Jadi yang akan kita pelajari saat ini adalah vektor, yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada beberapa cara. Yang pertama secara grafis. Grafis artinya berarti gambar. Yang pertama di sini adalah metode poligon. Diketahui misalkan vektor A ini arahnya ke kanan. Jadi kalau ada gambar vektor itu biasanya ada arahnya. Ini ada panahnya ke kanan. Lalu vektornya diberi nama di sini A. Kalau menggunakan huruf kecil biasanya di atasnya dikasih garis. Kalau menggunakan huruf besar tidak usah. Oke. Ini kebetulan ke kanan. Sedangkan vektor B-nya ke atas. Yang ditanya besar resultan atau arah resultan dari penjumlahan A ditambah B dan A dikurangi B. Caranya di sini kita gambarkan ya. Caranya di sini kita gambarkan vektor A ditambah B. Berarti tinggal mulai dari anak panah ini kita naik ke B. Ini kita kasih warna beda biar gampang. Di sini B. Nah, nanti kalau ada vektor C berarti mulai dari panah lagi dari sini lanjut kemana, seperti itu. Sedangkan resultan itu adalah titik awal bertemu dengan titik akhir. Jadi ini titik awalnya, ini titik akhirnya, kita garis. Ini namanya resultan atau hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Selanjutnya, sekarang kalau dikurang, berarti yang pertama di sini A kita gambarkan dikurang B. Berarti tinggal arahnya saja yang berlawanan. Tadinya ke atas, berarti sekarang berubah menjadi ke bawah. Mulainya dari titik ini. Kita ke bawah. Jadi kalau tadinya ke kiri, berarti nanti berubah jadi ke kanan. Atau tadinya kanan jadi kiri. Tadinya bawah jadi atas. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita gambarkan resultannya. Titik awalnya di sini. Akhirnya di sini. Tinggal digaris, kasih tanda panah. Ini adalah R-nya atau resultannya. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya, yang kedua adalah metode jajaran genjang. Ini masih secara grafis, jadi bentuknya dalam gambar. Di sini vektornya sama seperti tadi, A ke kanan, B ke kiri, B-nya ke atas. Yang ditanya juga sama. Satu penjumlahan, satu pengurangan. Sekarang cara menggambarkannya sedikit berbeda. Jadi sekarang kita gambarkan dulu A. Ini vektor A. Sedangkan B-nya tidak mulai dari titik ini lagi, tapi mulai dari titik awal. Di sini ya. Titik awal. Kita garis B. Ini vektor B. Nah, lalu kita proyeksikan. A kita proyeksikan titik-titik di sini. Sedangkan yang B juga kita proyeksikan di
Sini kita garis putus-putus. Nah, sekarang kita gambar resultannya. Resultannya seperti biasa, titik awal ketemu titik akhir. Di sini awalnya, di sini akhirnya. Kita garis. Ini adalah R-nya. Jadi resultannya tetap sama dengan yang tadi. Cuma caranya saja yang berbeda. Kita buktikan untuk A dikurang B. Caranya A-nya tetap, tapi mulainya bukan dari ujung sini, dari awal. Sini. B-nya tadinya ke atas, jadi ke bawah. Sekarang kita proyeksikan. A-nya putus-putus. Lalu B-nya putus-putus. Ini titik awal, ini titik akhir. Kita garis. Ini adalah resultannya. Jadi tetap sama resultannya dengan yang tadi, cuma caranya saja yang berbeda. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor dengan rumus kosinus. Sekarang bukan lagi bentuk gambar, tapi hitungan. Di sini rumusnya untuk penjumlahan yang atas, yang bawah untuk pengurangan. Jadi R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Seperti itu. Bedanya hanya di sini saja. Di sini minus, yang ini plus. Oke. Selanjutnya, R-nya itu sendiri adalah besar resultan vektor. F1 dan F2-nya besar masing-masing vektor, dan theta-nya adalah sudut antara F1 dengan F2. Misalkan di sini diketahui F1-nya 1 satuan, F2-nya 2 satuan. Theta-nya 60 derajat, jadi besar sudutnya 60 derajat. Yang ditanya, berapa besar resultannya jika dijumlah? Yang kedua, jika dikurang. Caranya, di sini jawab sama dengan yang pertama dulu. F1 tambah F2 berarti R-nya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 2 cos theta. Kita masukkan angkanya. Di sini F1-nya nilainya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 dikali F1-nya 1, F2-nya 2, cos theta-nya kita ganti jadi 60 derajat. Cara menghitungnya, ini dikuadratkan dulu. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Lalu ini dikalikan dulu nih. 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Cos 60. SMP pernah belajar ya, sin cos tangan. Cos 60 adalah setengah. Jadi nanti Ibu gambarkan. Di sini misalkan, moga-moga masih ingat ya, sudut istimewa. Ini sin, cos, dan tangan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Nanti dapatnya dari mana? Matematika yang akan menjelaskan. Oke, sekarang sin 0. Sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sin 90 1.
Jadi sebenarnya yang kamu hafalkan hanya sinnya saja. Sedangkan cosnya tinggal kamu balik. Mulai dari ujung sini, jadi 1, lalu setengah akar 3, ini tetap setengah akar 2, ini jadi setengah, ini jadi 0. Sedangkan untuk tangan tinggal kamu bagi atas bagi bawah. 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Cara menghitungnya kan tinggal dikali setengah akar 3 per setengah akar 3. Oke. Ini kali ini jadi 1/4 akar 3. Yang bawah di sini setengah kali setengah berarti 1/4. Akar 3 kali akar 3 akar 9. 1/4 sama 1/4 coret. Akar 3 tetap. Akar 9 kita tahu 3. Ini atasnya ada satunya. Biasanya tidak ditulis, jadi 1/3 akar 3. Dapat yang ini. Oke, atas bagi bawah yang 45. Hasilnya 1 ya, karena sama. Setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya coret, tinggal akar 3. Kalau tadi 0 dibagi 1 hasilnya 0, sedangkan 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga atau tidak terdefinisikan. Oke, maka di sini cos 60. Ini lihat cos, sudut 60 berapa? Hasilnya adalah setengah. Oke, kita hitung sekarang. 1 tambah 4, 5. Ini dikalikan dulu. 4 kali setengah sama aja 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Maka hasilnya akar 7 satuan. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Sekarang kita menghitung untuk pengurangan. R-nya, sekarang yang B ya. Akar sama seperti tadi. Cuma di sininya minus. Cos theta. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kali 2 cos 60 derajat. Cara menghitungnya agak sama, ini 1, ini 4 dikurangi 4 dikali setengah. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan rumus kosinus. Sekarang bukan lagi bentuk gambar tapi hitungan. Di sini rumusnya untuk penjumlahan yang atas, yang bawah untuk pengurangan. Jadi R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Seperti itu. Bedanya hanya di sini saja. Di sini minus, yang ini plus. Oke. Selanjutnya, R-nya itu sendiri adalah besar resultan vektor. F1 dan F2-nya besar masing-masing vektor, dan theta-nya adalah sudut antara F1 dengan F2. Misalkan di sini diketahui F1-nya 1 satuan, F2-nya 2 satuan. Theta-nya 60 derajat, jadi besar sudutnya 60 derajat. Yang ditanya, berapa besar resultannya jika dijumlah? Yang kedua, jika dikurang. Caranya, di sini jawab sama dengan yang pertama dulu. F1 tambah F2 berarti R-nya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F. Di sini berarti 2 kali F1 kali
kita masukkan angkanya. Di sini F1-nya nilainya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 dikali F1-nya 1, F2-nya 2, cos tetanya kita ganti jadi 60 derajat. Cara menghitungnya, ini dikuadratkan dulu. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Lalu ini dikalikan dulu nih. 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Cos 60. SMP pernah belajar ya, sin cos tangan. Cos 60 adalah setengah. Jadi nanti Ibu gambarkan. Di sini misalkan, moga-moga masih ingat ya, sudut istimewa. Ini sin, cos, dan tangan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Nanti dapatnya dari mana? Matematika yang akan menjelaskan. Oke, sekarang sin 0. Sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sin 90 1. Jadi sebenarnya yang kamu hafalkan hanya sinnya saja. Sedangkan cosnya tinggal kamu balik. Mulai dari ujung sini jadi 1, lalu setengah akar 3, ini tetap setengah akar 2, ini jadi setengah, ini jadi 0. Sedangkan untuk tangan tinggal kamu bagi atas bagi bawah. 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3 ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Cara menghitungnya kan tinggal dikali setengah akar 3 per setengah akar 3. Oke. Ini kali ini jadi 1/4 akar 3. Yang bawah di sini setengah kali setengah berarti 1/4. Akar 3 kali akar 3 akar 9. 1/4 sama 1/4 coret. Akar 3 tetap. Akar 9 kita tahu 3. Ini atasnya ada satunya, biasanya tidak ditulis, jadi 1/3 akar 3. Dapat yang ini. Oke, atas bagi bawah yang 45, hasilnya 1 ya, karena sama. Setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya coret, tinggal akar 3. Kalau tadi 0 dibagi 1 hasilnya 0, sedangkan 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga atau tidak terdefinisikan. Oke, maka di sini cos 60. Ini lihat cos, sudut 60 berapa? Hasilnya adalah setengah. Oke, kita hitung sekarang. 1 tambah 4, 5. Ini dikalikan dulu. 4 kali setengah sama aja 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Maka hasilnya akar 7 satuan. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Sekarang kita menghitung untuk pengurangan. Di sini R-nya, sekarang yang B ya. Akar sama seperti tadi. Cuma di sininya minus. Cos theta. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kali 2 cos 60 derajat.
Cara menghitungnya agak sama, ini 1, ini 4, dikurangi 4 dikali setengah. 1 tambah 4 tadi 5, dikurang ini kali ini 2. Jadi hasilnya adalah akar 3 satuan. Seperti itu. Jika masih ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.